edisi beli tanah untuk yang kesekian kalinya. Masya Allah, Assalamualaikum. Tapi alangkah baiknya nggak sih kalau kita sarapan dulu, Lombok Tengah udah kenyang, baru kita mulai bekerja. Aida bekerja, maksudnya baru kita mulai segala sesuatu yang ingin kita mulai, ingin kita lakukan. Jadi ini aku memasak sayur oyong guys, mau aku tumis sederhana aja sih, nanti bikin lalapnya tempe tepung. Hayo, siapa di sini yang suka sayur oyong? Jujur li, aku tuh suka, tapi kalau udah tua biasanya ada yang tahu fungsi dari sayur oyong ini. Kayaknya kalau anak 90-an tahu deh. Jadi sayur oyongnya aku mau tumis ya. Terlebih dahulu ini bumbu yang udah aku ulek tadi aku oseng-oseng. Gak lupa nambahin seasoningnya seperti garam, micin sama penyedap rasa sesuai selera kalian lah. Baru deh aku masukin oyongnya dan tambahkan sedikit air. Gak usah banyak-banyak, nanti gak jadi sayur tumis tapi jadinya sayur berkuah. Cukup kuahnya segini aja, ini tuh udah bisa nyerap ke nasi kalian. Deh. Singkat cerita masaknya aku udah clear, sarapan juga udah beres semua. Ini lanjut aku mau pergi beli tanah. Setiap mau beli-beli itu bawaannya happy banget. Dan ini aku beli tanahnya untuk kesekian kalinya guys. Di sepanjang jalan tuh lihat tanah kiri kanan, lahan kosong selalu aku solawatin semoga bisa kebeli. Tapi kali ini aku beli tanahnya di Nuris Floris lagi ya. Karena tanah yang mau aku beli itu bukan hektaran, bukan lahan kosong kayak yang aku bilang tadi, tapi tanah karungan buat aku bercocok tanam. Dan ini kita udah sampai. Langsung aja doi turun dari motor dan milih-milih tanah yang mau diambil. Ya sebenarnya nggak perlu milih-milih sih, semua sama aja. Selain tanah subur di sini juga banyak banget dijual perbibitan, entah itu bibit sayuran, bibit bunga, atau kalian yang pengen hias panggung pakai bunga hidup bisa banget. Doainnya semoga bisa kebeli tanah beneran atau lahan kosong buat invest. Amin. Jadi ini tanah yang aku beli itu 2 karung ya guys. Cukup lah untuk bercocok tanam di kebun mini. Jadi ini aku nggak beli bibitnya juga karena di rumah tuh udah ada bibit yang tinggal pindah ke polybag. Oke deh, lanjut kalau gitu ini kita mau langsung pulang karena udah siang banget, udah panas menyengat dan Masya Allah luar biasa. Perjalanannya skip aja ya biar nggak kepanjangan karena ini videonya cukup panjang. Nah kita udah nyampe di pekarangan alias di halaman asrama. Udah nyampe rumah juga sih pastinya. Dan singkat cerita ini udah sore baru kita mulai bercocok tanam karena nggak mungkin siang-siang, di sini tuh panas banget dan juga nggak bagus kalau siang itu mulai bercocok tanam. Karena apa? Ya katanya sih panas, nanti takutnya bibit atau tanaman yang kita tanam itu metong. Jadi ini doi yang ngisi polybagnya pakai tanah dan aku lanjut buat sapu-sapu biar nanti tempatnya itu lumayan bersih. Jadi ini kita belum prepare bener-bener ya guys, belum kita bersihin dan belum kita rapiin banget. Rencananya itu pengen ada rak biar nanti tanamannya itu tertata. Nggak terasa banget ini kebun mini udah ikut berjuang sampai sejauh ini. Yang dulunya bekas got kering nggak terurus, tiba-tiba jadi kebun mini yang alhamdulillah banyak banget manfaatnya. Kalau nggak sempat belanja masak, kebun mini itu bermanfaat banget. Entah itu mau bikin sayur campur dari sayuran yang sedikit-sedikit tapi jadi banyak. Bener sih kata orang atau kata pepatah, apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai. Nah kebetulan ini aku mau tanam terong, jadi nanti yang kita petik juga terong ya guys. Coba aja uang bisa ditanam. Kayaknya aku tanam banyak-banyak deh biar nanti yang dipetik itu juga uang. Kalau itu mah semua orang juga mau keles. Jadi selain terong di sini juga aku pindahin bibit cabai guys. Kebetulan dulu ada cabai busuk, aku coba buang-buang, ternyata tumbuh. Alhamdulillah ya. Nah karena kita belum ada rak, jadi ini aku tata-tata kayak gini di pinggir. Ingat setelah ditanam jangan lupa disiram. By the way kalau alasannya nggak ada lahan buat bercocok tanam, gampang guys, kalian tinggal pajang aja di tembok kayak gini. Masya Allah tabarakallah, jangan lupa bersyukur.